Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Andri Sugianto. Seperti biasa di channel ini kita bakal ngebahas berbagai macam tutorial dan terkadang kita juga sharing-sharing sesuatu hal yang kita tahu. Oke, jadi sebelum masuk ke video kali ini, buat teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan cara klik tombol like, komen, dan juga di subscribe. Serta jangan lupa loncengnya dihidupkan supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Ya, terima kasih. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang counter kuota pemula wajib tahu ini. Jadi saat kalian atau kita pemula ingin membuka counter atau sudah buka counter, apa aja sih yang wajib kita tahu itu? Yang pertama, kalau kita belum buka counter, yang perlu kita tahu yaitu lokasi. Ya, lokasi. Jadi lokasi ini sangat penting untuk usaha counter kuota atau counter pulsa atau counter itulah intinya. Pulsa, kuota, voucher sama aja ya, atau token listrik, tagihan dan PPUB dan lain-lainnya. Itu yang penting itu lokasi yang pertama. Karena lokasi ramai, insya Allah traffic atau penjualan kita juga ramai. Tapi kalau lokasinya sepi, ya siapa yang mau beli gitu kan. Oke, jadi yang pertama yang harus kita tentukan itu lokasi yang strategis. Lokasi strategis, usahakan di banyak orang lewat gitu kan. Habis itu apa, deket kos-kosan, deket sekolah, deket kantor gitu, yang tiap harinya tuh banyak orang yang membutuhkan pulsa, voucher data ataupun token listrik. Yang kedua yaitu modal awal. Kenapa ini sangat penting? Ini modal awal penting ini bukan berarti harus besar ya. Jadi modal awal tuh nggak sebesar dengan apa yang dibayangkan oleh kita pembisnis pemula tuh. Kalian adanya 500.000 ya udah 500.000 dulu, ada 1 juta ya 1 juta, ada 2 juta 2 juta. Tapi memang kalau modalnya lebih besar itu lebih enteng atau lebih mudah kita berpikirnya. Tapi ingat, modal bukan patokan awal ya. Ingat, modal awal tidak harus besar. Kalau perlu kalian bisa tonton video kita sebelumnya ya, yaitu modal cuma 2 jutaan aja itu udah bisa buka counter ya. Yang ketiga yang wajib kita tahuin itu share pool. Share pool ini server pulsa ya. Jadi kita mau jualan pulsa itu menggunakan server apa gitu. Nah itu harus yang terpercaya. Jangan kalian terpatok dengan harga yang murah tapi ternyata lambat. Saat ngisi pulsa 5 menit atau 10 menit baru masuk, bahkan mungkin status masuk ternyata nggak masuk gitu kan. Jadi ini harus benar-benar difikirkan matang-matang. Kalau perlu tanya kawan yang udah buka counter duluan atau counter besar duluan, dia menggunakan share pool apa gitu. Atau kalau memang ada di sekitaran distributor atau yang memiliki server dan itu terpercaya udah lama gitu kan atau besar gitu kan, bisa kita minta atau daftar jadi agen share poolnya saja. Kemudian itu jangan lupa kita harus memiliki produk tambahan. Jadi nggak hanya sekedar jual pulsa dan voucher, kita juga jual voucher game, token listrik, tagihan listrik gitu kan, atau tagihan finance lainnya gitu kan. Atau kalau memang dananya lumayan kita buka terima transferan terbang, tarik tunai gitu kan. Dan usahakan ada aksesoris tambahannya itu, misalkan casing, headset, charger, itu untungnya lumayan banget itu. Setelah lokasi, modal awal, share pool, dan produk tambahan, yang kelima yang wajib diketahui yaitu hindari kesalahan umum para pemula. Apa sih kesalahannya itu? Yang pertama itu biasanya kita salah memilih stok atau memilih produk apa. Jadi karena kita pemula, jadi kita asal aja misalkan beli di voucher ya, voucher fisik gitu kan. Misalkan trinya kita belinya 50, habis itu XL nya beli 50, itunya beli 50, beli 30, ternyata ada salah satu produk itu yang di tempat kita itu tingkat penjualannya itu rendah karena mungkin sinyalnya lemah di daerah kita. Jadi ya buat apa kita stok banyak-banyak gitu kan. Jadi
untuk awal itu stok itu kita tipis-tipis aja dulu, atau untuk coba-coba dulu barang mana sih yang bakal laku dan barang mana yang susah laku gitu. Jadi jangan gengsi atau jangan apa ya, kalau memang untuk awal belinya dikit-dikit aja. Nah, biasanya sih rata-rata kalau kita ngambil voucher ke distributor atau grosiran itu minimal 3 pieces. Nah 3 pieces ya, nah itu jadi kita ngambil 5 aja dulu gitu kan untuk pemula, karena modal untuk voucher juga lumayan kalau kita beli banyak-banyak. Jadi kita beli 5 atau 3 aja gitu. Kalau kita udah tahu mana yang laku, baru kita bisa menyesuaikan stok mana yang perlu ditambah dan stok mana yang dikit aja. Nah, itu kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahannya itu yaitu customer atau pelanggan yang ngebon atau ngutang ya. Jadi usahakan hindari itu, terkecuali kalau memang benar-benar terpercaya lah. Cuman karena kita merintis di awal, usahakan jangan memberikan bon, walaupun kita mungkin akan kehilangan pelanggan. Cuman lebih baik kita kehilangan karena nggak ngasih bon, ketimbang nanti udah kita ngebonin terus dia hilang juga gitu kan. Jadi double dong ruginya gitu kan. Usahakan hindari bon, karena supaya perputaran kita juga cepat gitu ya. Karena kalau nyangkut lama juga mutarnya. Tahu sendiri kan, keuntungan dari voucher atau pulsa itu hanya 1.000 hingga 3.000 rupiah, rata-rata 1.000 sekian. Nah kemudian yang keenam, untuk pemula yang wajib diketahui itu promosi ya. Promosi ini nggak hanya sekedar mulut ke mulut, tapi usahakan selain dari mulut ke mulut, online juga kita promosi, kemudian offline-nya juga kita promosi. Bisa share di grup WA atau Facebook, Instagram gitu. Jadi kita promosi setiap hari supaya banyak jangkauan kita di luar gitu, nggak hanya sekedar tetangga kanan kiri. Kalaupun di luar, dia orang bisa transfer dulu baru kirim vouchernya gitu kan, bisa difotokan gitu kan, tapi usahakan transfer dulu baru kita kirim. Nah setelah keenam ini kita jalankan, jangan lupa yang terakhir atau yang ketujuh. Setelah lokasi udah oke, modal kita udah bisa jalan seadanya dulu, cuman serpul kita udah bagus, produk tambahan kita udah lumayan ada, terus kita udah menghindari kesalahan-kesalahan kita juga, promosi sudah, yang terakhir itu pelayanan. Kenapa pelayanan ini sangat penting ya, supaya pelanggan itu juga puas akan pelayanan kita, yaitu dengan kita ramah, murah senyum, nggak jutek gitu kan. Misalkan kita ada masalah sama pacar atau sama siapa, jangan dibawa waktu saat kita lagi usaha. Jadi kita harus tetap ceria gitu kan, menghadapi pelanggan yang banyak karakter gitu kan. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu. Kita harus tetap melayani dengan ramah tamah. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini, dibantu like, komen, dan juga di subscribe. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Serta saat subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Oke, terima kasih. Bye-bye.